Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Biomedik 2. Hari ini kita akan bersama kembali di pertemuan ke-7, yaitu tentang protozoa. Kita akan lihat dulu pengertian dari protozoa. Protozoa adalah parasit yang hanya terdiri dari satu sel, namun demikian sudah memiliki morfologi dan fungsi yang lengkap. Nah, morfologi protozoa terdiri dari inti dan sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel. Reproduksi bisa secara aseksual, yaitu dengan pemilihan diri secara sederhana. Sederhana berarti 1 menjadi 2 ya, atau secara multiple fission, jadi 1 menjadi banyak ya. Kemudian secara seksualnya dengan konjugasi dan singami. Bentuk-bentuk protozoa ada bentuk tropozoid yang merupakan bentuk aktif dan bentuk kista ini merupakan bentuk yang non aktif. Kita lihat klasifikasi untuk protozoa. Berdasarkan alat geraknya, kita bisa membedakan menjadi sporozoa, di mana protozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus. Kemudian rhizopoda bergerak dengan kaki semu, Mastigophora bergerak dengan flagel, maka juga disebut sebagai flagellata. Kemudian ciliata ini bergerak dengan silia. Jadi kalau silia ini pendek-pendek tapi di seluruh permukaan tubuh, tetapi kalau flagellata, flagel ya, itu panjang tetapi hanya beberapa. Kemudian secara patogenitasnya ada protozoa yang patogen dan ada juga yang non-patogen atau relatif non-patogen. Kalau patogen ini bisa menimbulkan penyakit, sementara yang non-patogen relatif tidak menimbulkan penyakit. Kita lihat satu persatu sporozoa. Jadi sporozoa ini tidak memiliki flagel ataupun silia sehingga bergerak dengan amoeboid atau secara amoeboid ya. Dua spesies yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Kita lihat untuk Toxoplasma gondii. Jadi secara morfologi Toxoplasma gondii ini bisa memiliki bentuk ekstraseluler, yaitu bentuk di luar sel seperti bulan sabit, dan bentuk intraseluler, yaitu bulat atau lonjong. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ibu melarang kalian untuk tidak terlalu dekat dengan kucing ya. Ibunya bilang jangan terlalu dekat kucing, nanti mandul begitu ya. Jadi sesungguhnya pernyataan tersebut itu tidak begitu betul ya. Jadi bukan mandul ya, tetapi memang kucing ini dia bisa membawa Toxoplasma gondii ini ya. Manifestasinya adalah keguguran berulang. Jadi kalau ada ibu muda kemudian hamil 3 bulan keguguran, hamil lagi 3 bulan keguguran, hamil lagi 3 bulan keguguran, biasanya dokter akan meminta untuk memeriksa atau mendeteksi keberadaan Toxoplasma gondii ini ya. Jadi bukan menyebabkan mandul ya, tetapi bisa menyebabkan keguguran ya. Kemudian secara reproduksinya yaitu dengan pembelahan diri secara longitudinal. Kita lihat untuk patologi toksoplasmosis. Jadi penyebaran parasit ini melalui aliran darah dan bisa mencapai organ otak ya. Manifestasinya bisa hidrosefalus ya. Jadi kalau ada bayi lahir kepalanya besar atau hidrosefalus, itu salah satu penyebabnya bisa karena Toxoplasma gondii, meskipun juga ada banyak penyebab yang lain ya. Kemudian sumsum tulang belakang ya, ini juga bisa menyebabkan rabun ya,
bisa menyerang paru-paru, limfa, hati, kelenjar limfa, otot jantung, dan juga rangka. Ini adalah bentuk untuk morfologi tadi ya, seperti bulan sabit, ekstraselulernya seperti ini. Nah ini, seperti ini. Nah, jadi meskipun ini hanya satu sel, tapi subhanallah sudah lengkap semua organnya ada ya. Ini ada mitokondrianya, sudah ada badan Golginya ya, ada nukleusnya ya. Jadi hanya satu sel tetapi luar biasa sudah bisa disebut makhluk hidup ya. Kita lihat cara penularannya. Yang pertama adalah jadi ada dua ya cara penularan untuk Toxoplasma gondii ya. Yang pertama adalah toxoplasmosis kongental, di mana janin secara transplasental ini akan tertular dari ibunya ya. Dan di sini ibunya tidak menunjukkan gejala yang jelas ya. Jadi si ibu kelihatan sehat, makan juga enak, tidur juga nyenyak begitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena janin ini mendapatkan makanan ya, oksigen, minuman dari si ibu lewat plasenta ya. Jadi kalau ibunya terinfeksi nanti bisa menularkan ke janinnya. Nah, untuk penularan pada bulan-bulan awal kehamilan ya, trimester pertama 1, 2, 3 bulan gitu ya. Ini bisa menyebabkan keguguran ataupun kalau bayinya bisa lahir biasanya meninggal ya. Kemudian infeksi pada bulan-bulan akhir kehamilan ya, trimester ketiga ya, 7, 8, 9 ini bisa menimbulkan kelainan ya. Namun selama kehamilan ini tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala khusus ya. Baru 2-3 bulan setelah bayinya lahir akan terlihat gejala secara klinis. Bisa juga lewat ASI. Ini terjadi bila ibu terinfeksi pada masa nifas. Yang kedua, penularan secara toxoplasmosis dapatan ya. Ini bisa terjadi pada anak-anak maupun orang tua. Penularannya bisa lewat makanan, udara, ataupun kulit ya. Ini terjadi bila memakan makanan yang tercemar atau makanan yang mengandung pseudokista yang infektif, daging yang kurang matang, kemudian susu sapi dan telur unggas. Bisa juga melalui udara dari penderita pneumonitis toxoplasmosis baik pada manusia maupun hewan. Jadi ini penderita pneumonia yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Kemudian bisa melalui kulit, ini jika ada kontak antara manusia dengan jaringan atau ekskreta binatang yang terkena. Kita lihat siklus hidupnya. Jadi dalam tubuh spesies perantara, Toxoplasma ini dalam bentuk aseksual. Kemudian penularan antar binatang ini akan terjadi karena memakan daging binatang yang terinfeksi ya. Jadi pada proses jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya. Kemudian dalam sel-sel usus kucing, maka Toxoplasma gondii ini akan berkembang biak, dan di sini bisa berkembang biak baik secara seksual maupun secara aseksual. Nah, prosesnya ookista akan keluar bersama tinja kucing ya. Jadi kalau kucing yang terinfeksi oleh Toxoplasma gondii ini kemudian dia BAB begitu ya. Kalian pernah lihat kucing BAB ya? Jadi dia punya kebiasaan itu biasanya mengguling-gulingkan badannya ya. Jadi kalau dalam tinjanya itu ada toxoplasmanya itu, kemudian dia mengguling-gulingkan, ada kemungkinan tinjanya itu menempel di bulu-bulu kucing ya. Jadi kalau di sana nanti ada toxoplasmanya, ookistanya ini, kemudian kalian menyayangnya ya, mengelus-elus
bulunya gitu ya, setelah itu makan roti ya, atau makan apapun gitu ya, ada kemungkinan nanti bisa masuk makan ya bersama makanan. Kemudian bila manusia memakan makanan yang mengandung oogista yang matang, maka manusianya akan terinfeksi ya. Mungkin bukan memakan ya, termakan, karena ini ukurannya kecil sekali dan tidak terlihat langsung oleh mata. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah siklus hidupnya. Jadi tadi bayi secara transplasenta, kalau ibunya terinfeksi itu bisa terinfeksi juga ya. Jadi di sini ada kucing ya. Ini bisa melalui jaring-jaring makanan ya. Jadi kalau dulu kucing itu suka makan tikus ya, tapi sekarang mungkin kucing takut dengan tikus begitu ya. Nah, karena tikusnya besarnya bersama dengan kucing. Tetapi secara teori memang bisa saling menularkan ya, ini lewat rantai makanan gitu ya. Nah, dari kucing ini bisa tadi menginfeksi ya oogistanya yang matang gitu ya. Atau bisa juga lewat daging yang tidak matang ya, atau setengah matang ya, yang mengandung kistanya ya. Ini jadi bisa lewat daging babi maupun daging kambing ya. Ini bisa menginfeksi, atau lewat tinja kucing tadi ya. Ini makanan yang tercemar oleh tinja kucing yang ada oogistanya ya. Kita lanjutkan spesies yang kedua, yaitu Plasmodium. Nah, untuk Plasmodium ini hospes definitifnya adalah Anopheles ya. Perhatikan baik-baik. Kalau pada cacing yang sudah kita pelajari, biasanya hospes definitifnya manusia. Tetapi untuk Plasmodium ini tidak demikian ya. Jadi pada Plasmodium justru hospes definitifnya adalah nyamuk Anopheles. Sementara hospes perantaranya justru manusia. Artinya terjadinya perkembangbiakan secara seksual itu terjadi di tubuh nyamuk Anopheles ya. Nah, siklus hidupnya secara seksual disebut sporogoni. Hasil akhirnya adalah sporozoid ya. Ini terjadi di tubuh nyamuk. Sementara siklus hidup secara aseksual disebut sisogoni. Ini terjadi di tubuh manusia dan hasil akhirnya adalah gametosit ya. Kita mengenal ada 4 macam Plasmodium, ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium oval, dan Plasmodium malariae ya. Nah, kita lihat morfologi dari Plasmodium. Ada tropozoid ya. Ini juga bisa untuk identifikasi. Pada Plasmodium vivax, eritrositnya membesar, bentuknya amukoid dengan bintik Scrivener. Kemudian pada Plasmodium falciparum, kromatinnya ganda, terdapat bintik Maurer. Kemudian pada Plasmodium malariae, ini bentuknya pita atau band. Jadi yang paling khas itu adalah pada malariae. Ini untuk bentuk tropozoid, dapat dengan mudah dikenali ya. Kemudian pada oval ini eritrositnya bentuknya tidak teratur dan terdapat bintik Scrivener. Nah, kita lihat bentuk tropozoid ya. Jadi ini adalah bentuk cincin ya, bentuk cincin. Ini eritrositnya yang besar. Ini tropozoid dari Plasmodium ya. Pada vivax seperti ini. Kemudian ini pada falciparum. Nah, ini yang khas pada malariae itu ada bentuk band ya. Jadi ini eritrositnya, kemudian ada bentuk pita seperti ini ya. Kemudian ini ada bintik Scrivener. Nah, ini yang pada oval ya. Nah, ini. Jadi kalau pada pemeriksaan usap darah tebal ya, kemudian ditemukan
menunjukkan bentuk cincin seperti ini ya, maka pasiennya ini bisa dikatakan positif terinfeksi Plasmodium ya, tapi belum diketahui spesies yang menginfeksi apa, maka perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan usap darah tipis ya. Kita lihat bentuk skizon pada Plasmodium malariae ini ada 8 metozoid, bentuknya roset. Kemudian pada Plasmodium lainnya bentuknya tidak khas. Jadi ini juga bisa untuk mengidentifikasi ya pada malaria yang bentuknya berbeda ya, yang khas ya. Ini bentuk roset. Nah, ini pada Plasmodium yang lainnya. Nah, untuk gametosit ya, pada falciparum ini yang khas, bentuk khas pada falciparum seperti buah pisang dan ukurannya lebih besar daripada eritrositnya. Sementara pada Plasmodium lain tidak khas bentuknya ya, ini. Jadi yang bulat-bulat ini eritrositnya, ini bentuk gametosit dari falciparum. Pada malariae dan pada oval tidak khas ya. Nah, kita lihat ini ya, bentuk seperti buah pisang tadi. Ini merupakan ciri khas pada Plasmodium falciparum ya, bentuk gametosit ya. Gametosit ini adalah hasil akhir perkembangbiakan secara aseksual di tubuh manusia ya. Yang paling khas adalah pada falciparum. Nah, ini adalah perkembangbiakan dari awal tropozoid tadi ya, pada Plasmodium vivax ya. Jadi bentuk cincin ini ada ciri bahwa terinfeksi oleh Plasmodium. Nah, ini bentuk cincin seperti ini. Nah, pada falciparum, nah ini bentuknya khas. Bentuknya khas seperti buah pisang ya. Kemudian untuk malariae, ciri khasnya di sini bentuknya ada band, ya, ada pitanya seperti ini, ya. Nah, ini pada oval atau Plasmodium oval, ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah hasil pemeriksaan usap darah, ya. Seperti ini, ya, ada bentuk cincin. Kita lihat siklus hidupnya, ya. Jadi siklus hidup secara aseksual itu terjadi di dalam tubuh manusia. Tahapannya adalah tahap pre-eritrositik ya, atau disebut sebagai sisogoni. Ini terjadi di dalam sel-sel parenkim hati. Berikutnya tahap eritrositik atau sisogoni ya, masih sisogoni. Ini terjadi di dalam eritrosit. Kemudian tahap gametogoni ini terjadi di dalam eritrosit kapiler limfa, juga di sumsum tulang. Kemudian eksoeritrositik ini terjadi di sel-sel hati. Nah, yang perlu diingat bahwa hasil akhir perkembangbiakan secara aseksual di tubuh manusia adalah gametosit. Ya, yang tadi pada Plasmodium falciparum ya, itu khas bentuknya yaitu seperti buah pisang ya. Nah, kita lihat siklus hidup secara aseksual ya. Tahap pre-eritrositik ya, ini setelah sporozoid. Sporozoid ini hasil akhir dari perkembangbiakan secara seksual di tubuh nyamuk ya. Jadi setelah sporozoid diinokulasikan pada tubuh manusia oleh nyamuk ya, jadi ada nyamuk menggigit orang yang sakit, kemudian dia menggigit orang lain yang sehat ya. Jadi plasmodiumnya ini, sporozoidnya akan ada di tubuh nyamuk ya, kemudian dia diproposis menggigit orang lain yang sehat, maka orang lain yang sehat tadi akan terinfeksi ya. Kemudian sporozoid ini akan berkembang biak di jaringan sel-sel parenkim hati. Nah, maka pada tahap ini berlangsungnya itu bisa berbeda-beda lamanya dan bisa untuk mengidentifikasi ya.
Kalau 8 hari itu berarti Plasmodium vivax, 6 hari itu falciparum, 9 hari itu pada oval, dan pada malariae ini sulit ditentukan. Tahap ini terjadi di butir-butir sel darah merah, dan pada tahap ini terjadi bentuk tropozoid tadi ya, yang seperti bentuk cincin tadi, kemudian bentuk skizon dan bentuk merozoid. Ya. Setelah tahap pre-eritrositik berlangsung beberapa kali, maka sebagian dari merozoid akan berkembang menjadi gametosit dalam eritrosit di kapiler limfa dan sumsum tulang belakang. Tahap ini disebut sebagai tahap gametogoni yang berlangsung selama 96 jam ya, dan hanya gametosit yang sudah matang yang bisa dijumpai di darah. Selanjutnya kita akan perhatikan siklus hidup secara seksual, berarti terjadi di tubuh nyamuk ya. Jadi siklus hidup secara seksual ini dimulai dengan masuknya plasmodium ke tubuh nyamuk bersama dengan darah penderita ya. Dalam hal ini bisa bentuk seksual maupun bentuk aseksual. Tetapi hanya bentuk seksual yang matang yang bisa berkembang. Nyamuk ini akan terinfeksi jika kadar gametosit itu lebih dari 12 gametosit per mililiter darah ya. Jadi ini ambang batasnya. Kurang dari ini berarti dianggap negatif ya. Kemudian di lambung nyamuk ini akan terjadi proses awal pematangan, di mana dari 1 mikrogamet akan berkembang menjadi 4-8 mikrogamet ya, terjadi eksflagellasi. Sementara dari 1 makrogamet hanya akan terbentuk 1 makrogamet ya. Nah, kemudian akan terjadi fusi ya, penggabungan antara makro dan mikrogamet dan menghasilkan zigot dalam waktu 24 jam. Itu sudah akan berubah menjadi ookinet ya. Nah, kemudian ookinet ini akan menembus dinding lambung nyamuk ya, di antara lapisan epitel dan membran basal dari dinding lambung nyamuk. Kemudian terbentuk ookista ya, dari ookinet terbentuk ookista ya, dan dalam ookista ini ada ribuan sporozoid ya. Jadi nanti hasil akhir dari perkembangbiakan secara seksual adalah sporozoid ya. Jadi tadi ada ookinet, kemudian ookista, nanti menghasilkan terakhir adalah sporozoid ya. Bila ookista ini matang maka akan pecah, kemudian sporozoid akan memasuki hemogel nyamuk dan menyebar luas ke kelenjar ludah ya. Maka pada tahap ini nyamuk sudah menjadi vektor yang infektif. Ingat, vektor adalah penular dari satu penderita ke penderita yang lain. Jadi dalam kasus Plasmodium, nyamuk berperan sebagai hospes definitif sekaligus sebagai vektornya. Nah, kita lihat siklus hidupnya seperti ini ya. Ada siklus hidup di tubuh manusia di atas ini secara aseksual, kemudian di tubuh nyamuk ini terjadi secara seksual ya. Jadi kalau di sini ada fusi antara mikrogamet dan makrogamet ya, menghasilkan zigot tadi, kemudian ookinet, ookista, kemudian ada sporozoid ya hasil akhirnya. Tetapi kalau pada tubuh manusia ya, hasil akhirnya adalah gametosit. Tuh. Ini sama ya, ada di tubuh nyamuk ya, ini di proboscisnya, ada juga di tubuh manusia ya. Di tubuh manusia secara aseksual, di tubuh nyamuknya secara seksual. Yang perlu diingat bahwa di tubuh manusia hasil akhirnya adalah gametosit, sementara di tubuh nyamuk ini hasil akhirnya adalah sporozoid. Nah, kita ke malarianya. Jadi kalau tadi adalah
Plasmodium penyebabnya ya. Sekarang kita ke penyakitnya, malaria ya. Jadi malaria vivax atau tertiana ini disebabkan oleh Plasmodium vivax dan relatif jina ya. Kemudian malaria perniciosa atau black water fever ini disebabkan oleh falciparum ya, ini tertiana juga ya, oleh Plasmodium falciparum dan ini relatif ganas ya. Kemudian malariae atau disebut kuartana ini disebabkan oleh Plasmodium malariae ya. Jadi kalau kuartana ini terjadinya demam intermittent, itu range-nya 4 hari ya. Kalau tertiana berarti 3 hari ya. Kemudian malaria oval ini disebabkan oleh Plasmodium oval. Bagaimana penularannya? Yang pertama melalui gigitan nyamuk Anopheles ya, Anopheles betina ya, karena yang menghisap darah adalah Anopheles betina. Ini dalam bentuk sporozoid ya, hasil akhir dari nyamuk, perkembangbiakan Plasmodium di dalam tubuh nyamuk ya. Yang kedua bentuk tropozoid ya. Untuk bentuk tropozoid ini bisa lewat transfusi darah, transplasenta ya, dari ibu yang hamil kepada janinnya, atau jarum suntik. Oleh karena itu sekarang penggunaan jarum suntik ini tidak boleh dipakai bersama-sama ya. Jadi satu individu satu jarum suntik ya. Kemudian gejala klinisnya adalah terjadinya demam intermittent ya, juga terjadi anemia dan pembesaran limfa. Kita lihat 3 stadium pada demam intermittent ya, yaitu terjadinya kedinginan ya, ini selama kurang lebih 20 menit sampai 1 jam. Kemudian badannya panas ya 1 sampai 4 jam. Kemudian berkeringat ini 1 sampai 3 jam. Kemudian untuk pendeteksiannya bisa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, bisa dengan usap darah tebal ya. Ini baru mengetahui si pasien terinfeksi malaria atau bukan. Jadi kalau tadi ada bentuk cincin berarti terinfeksi malaria ya, atau terinfeksi Plasmodium ya, sehingga menyebabkan malaria ya. Kemudian yang kedua adalah usap darah tipis di sini untuk menentukan spesiesnya. Jadi penyebabnya apakah falciparum atau oval atau malariae ya, atau yang lainnya gitu. Nah, bisa juga dengan menggunakan tes serologi. Baik, kita memasuki yang kedua, yaitu berdasarkan alat geraknya. Nah, kita ke Rhizopoda ya. Jadi Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu ya. 2 spesies yang kita pelajari, satu Entamoeba histolytica ya, bentuknya seperti ini. Nah ini ya, nah yang ditunjuk anak panah ini. Nah ini bentuk tropozoidnya, ini bentuk kistanya. Jadi kalau bentuk kista itu bentuk non aktif, kalau tropozoid bentuk yang aktif. Yang kedua adalah Entamoeba coli. Jadi di bakteri juga ada E. coli, tapi kalau di bakteri itu Escherichia coli ya. Kalau di protozoa E. coli itu adalah Entamoeba coli. Ini relatif tidak patogen ya. Biasanya keberadaannya adalah bersama-sama dengan Entamoeba histolytica. Jika infeksi pada Entamoeba histolytica itu berat, itu biasanya diikuti oleh Entamoeba coli ya. Ini bentuk tropozoidnya, ini bentuk kistanya ya. Ini untuk Entamoeba histolytica, ini dia hidup di usus besar, menyebabkan amoebiasis usus, yaitu disentri amoeba. Ciringnya terdapat darah dan lendir di tinjanya ya. Kemudian juga dapat menimbulkan amoebiasis hati, paru, otak, limfa, dan kulit. Untuk Entamoeba coli ya, ini relatif tidak menimbulkan penyakit pada manusia, tetapi sering berada bersama-sama dengan Entamoeba histolytica. Berikutnya kita ke Mastigophora atau Flagellata.
berarti bergerak dengan flagel ya. Ada Giardia lamblia. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau flagel itu panjang tapi tidak banyak ya. Nah, ini flagelnya ya. Spesiesnya contohnya adalah Giardia lamblia. Ini hidup di duodenum dan jejunum bagian atas. Dapat mengganggu penyerapan lemak karena memiliki batil isap yang sering dilekatkan di dinding usus penderita, sehingga penderitanya mengalami steatose ya, yaitu berak lemak, timbul iritasi dan kerusakan pada ususnya. Kemudian spesies yang kedua adalah Trichomonas vaginalis ya. Ini dari namanya sudah ketahuan bahwa dia adalah menginfeksi vagina ya. Nih bentuknya seperti ini. Untuk Trichomonas vaginalis ya, ini menyebabkan trichomoniasis vaginalis ya. Bentuknya atau manifestasinya adalah vaginitis, infeksi di vagina ya, uretritis, infeksi pada uretra, vulvitis pada vulva, cervicitis, berarti di cervix atau leher rahim ya. Ini terjadi pada wanita, tetapi tidak menimbulkan gangguan pada rahim, jadi tidak sampai mengenai rahim ya. Termasuk infeksi yang relatif ringan. Nah, meskipun namanya Trichomonas vaginalis, ini juga bisa menginfeksi pada laki-laki ya, yaitu menginfeksi prostat, vesikel seminal dan uretra. Cirinya adalah terjadi keluhan rasa panas dan gatal di daerah vagina dan kita lihat siklus hidupnya ya. Jadi ini kalau ada penderita ya kemudian buang air besar sembarangan begitu ya. Nah, ini adalah tadi Trichomonas vaginalis tadi ya. Kemudian mencemari makanan, tidak harus buah, tidak harus minuman ya. Ini tidak harus air putih, bisa teh, bisa kopi. Ini juga bisa makanan ya, nasi, ya, apapun ya, roti dan lain-lain ya. Nanti bisa menginfeksi manusia. Ini perkembangbiakannya secara aseksual ya, dengan membelah diri. Nah, seperti ini. Nah, ini akan membelah satu menjadi dua. Kemudian yang berikutnya adalah ciliata. Jadi kalau flagellata bergerak dengan flagel, ciliata ini bergerak dengan cilia ya. Contoh spesiesnya ada Balanthodium coli ya. Ini jadi di sini. Ini di seluruh permukaan tubuhnya ada rambut getar ya, pendek-pendek tapi di seluruh permukaan tubuh. Nah, ini ya. Nah, ini yang pendek-pendek di seluruh permukaan tubuh itu namanya cilia ya. Untuk siklus hidupnya kita lihat sama ya. Jadi kalau ada orang yang buang air besar sembarangan gitu ya. Kemudian di sini ada bentuk kistanya ya. Kemudian mencemari makanan ataupun minuman, kemudian manusia terinfeksi kalau memakan makanan yang tercemar ini ya. Ini perkembangbiakannya juga secara aseksual ya, dari bentuk kista kemudian mendanti berubah menjadi bentuk tropozoid ya. Ini kista, ini tropozoid. Kista itu bentuk yang non aktif, kemudian tropozoid ini bentuk yang aktif ya. Kemudian berkembang biak, membelah diri satu menjadi dua ya. Kemudian menjadi masing-masing menjadi individu-individu baru ya. Berikutnya kita lihat Balanthodium coli ya. Ini menyebabkan balantidiasis. Infeksi terjadi karena tertelannya kista yang infektif bersama makanan atau minuman yang tercemar tinja babi maupun tinja penderita ya.
Kemudian bisa terjadi ulcerasi ya, luka ya, terutama pada usus besar sehingga terjadi perdarahan dan pembentukan lendir pada tinja. Jadi cirinya nanti fesesnya itu berlendir ya dan berdarah. Demikian untuk materi kita hari ini ya tentang protozoa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.